Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida, nomor induk mahasiswa 23612060009. Saya dari Prodi Perbakas Syariah semester 1. Di video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengantar ekonomi makro yang diampu oleh Bapak Setio Adi Pambudi. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang makroekonomi Indonesia dari perspektif pengangguran. Mari kita mulai. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang kondisi makroekonomi Indonesia saat ini. Dalam pandangan pengangguran, kondisi makroekonomi Indonesia saat ini masih mengalami tantangan yang signifikan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun angka pengangguran masih cukup tinggi. Pada tahun 2023, kondisi makroekonomi Indonesia diwarnai dengan tantangan perekonomian, yang termasuk ancaman resesi ekonomi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti dampak ketidakpastian perekonomian global dapat berupa kenaikan inflasi dan potensi resesi. Meskipun kondisi makroekonomi Indonesia saat ini masih diwarnai dengan tantangan perekonomian, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Data Badan Pusat Statistika atau BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 3 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,94%. Walaupun angka ini sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17%. Untuk selanjutnya, yaitu tingkatan pengangguran di Indonesia. Badan Pusat Statistika atau BPS mencatat pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2023 dari total 147,71 juta angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, jumlah pengangguran di Indonesia itu lebih rendah 0,54% dibanding Agustus 2022 yang mencapai 8,42 juta orang. Meskipun terus menurun, jumlah dan tingkat pengangguran ini masih relatif tinggi dibandingkan sebelum pandemi atau Agustus 2019, yakni 7,1 juta orang. Nah, selain itu ternyata sebagian besar pengangguran masih didominasi oleh lulusan SMK dan universitas. Hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan kompetensi antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Selain itu juga banyak perusahaan melakukan efisiensi dan mengurangi tenaga kerja selama pandemi, sehingga lapangan pekerjaan belum tercipta sebanyak sebelum pandemi. Selanjutnya yaitu penyebab tingginya tingkat pengangguran. Yang pertama ada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran di Indonesia adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Banyak perusahaan yang kesulitan untuk menemukan karyawan yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tertentu. Sementara itu, banyak lulusan baru yang menganggur karena kurangnya pengalaman atau keterampilan yang relevan. Untuk yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi yang lambat. Pertumbuhan ekonomi yang lambat juga dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Ketika ekonomi melambat, perusahaan cenderung mengurangi jumlah karyawan atau tidak merekrut karyawan baru. Hal ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi di antara lulusan baru atau mereka yang kehilangan pekerjaan mereka. Untuk yang ketiga yaitu ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri. Ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri juga dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Banyak lulusan baru yang tidak memiliki keterampilan atau pengalaman yang relevan dengan kebutuhan industri. Hal ini dapat membuat mereka sulit untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan lulusan baru. Selanjutnya, dampak pengangguran terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, menghambat pertumbuhan ekonomi.
Tingginya pengangguran berarti banyak tenaga produktif yang terbuang percuma dan tidak dimanfaatkan secara optimal dalam proses produksi. Yang kedua, ada menurunkan pendapatan per kapita. Pengangguran yang tinggi berdampak pada rendahnya pendapatan total masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Dampak selanjutnya yaitu memicu masalah ekonomi. Tingginya pengangguran rentan memicu berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan kerusuhan sosial yang juga berdampak pada kondisi perekonomian. Selanjutnya, dampaknya menurunkan daya beli masyarakat. Masyarakat yang pengangguran tentu berpenghasilan yang lebih rendah, sehingga daya beli akhirnya juga lebih rendah. Selanjutnya, solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkatan pengangguran. Yang pertama, meningkatkan anggaran untuk program padat karya dan bantuan sosial bagi pengangguran. Program-program ini bisa menjadi stimulus bagi permintaan agregat dan menciptakan efek berganda pada kegiatan ekonomi. Yang kedua, melakukan reformasi kebijakan ketenagakerjaan agar lebih fleksibel dan menarik investasi serta menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya, kemudahan pemberian izin usaha dan relaksasi upah minimum. Yang ketiga, memperbaiki iklim investasi agar lebih kondusif bagi masuknya investasi asing maupun dalam negeri. Hal ini penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mentransfer teknologi ke dalam negeri. Yang keempat, memperluas program pelatihan, vokasi, dan magang untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja sesuai kebutuhan industri, sehingga lulusannya lebih siap untuk bekerja. Yang kelima, membangun infrastruktur yang masif untuk mengurangi biaya logistik dan menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja baru di daerah. Untuk yang terakhir yaitu melakukan deregulasi di berbagai sektor ekonomi untuk memangkas birokrasi yang membebani dunia usaha sehingga iklim usaha lebih kondusif. Oke, sekian video presentasi dari saya. Bila ada salah kata disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.